Bagaimana kabar Anda sekalian? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan selalu bersemangat. Saat ini kita kembali melakukan ibadah online bersama IFGF Living Water. Dan saya ajak kita semua untuk terlibat aktif dalam ibadah kali ini, baik dalam pujian, penyembahan, dan penyampaian firman Tuhan. Jangan lupa untuk bawa anggur dan roti Anda, karena saat ini kita akan perjamuan kudus. Oh ya, jangan lupa untuk ajak seluruh keluarga dan seisi rumah Anda untuk beribadah bersama-sama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Saya percaya ada sukacita dalam memuji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sehat selalu. Yes, saya percaya janji Tuhan tetap kita pegang selamanya. Yes, karena ya dan amin. Yes, janjimu Yesus. Yes. Sertai janjimu ya dan amin, terbukti kau genapi, teguhkan setiap hati. Yesus, padamu ku bersandar, janjimu yang setia sampai selamanya. Yes, seperti mentari Yesus, janjimu selalu. Seperti mentari pagi, langkahku kau terangi, selalu sertai janjimu ya dan amin, terbukti kau genapi, teguhkan setiap hati. Sama-sama Yesus, padamu ku bersandar, janjimu yang setia sampai selamanya. Yesus, padamu ku percaya, firman-Mu yang kekal untuk selamanya.
selamanya. Yesus, Yesus, padamu ku percaya, firman-Mu yang kekal untuk selamanya. Yesus, yes, kami percaya janji-Mu, ya dan amin Yesus, yes. Dan kami mau berserah Tuhan, kami mau serahkan hidup kami hanya padamu Tuhan. Kami percaya Engkau Yesus Allah yang ajaib. Ketika kami gak berdaya Tuhan, kami serahkan hidup kami Tuhan, kami serahkan apa yang ada pada kami Tuhan. Kami percaya padamu sepenuhnya Yesus. Yes, kami percaya pada Allah yang benar, yes, Allah yang nyata dalam kehidupan kami. Yes, ini doa kami Tuhan, ini yang kami percaya. Apa yang ku miliki, ku serahkan semua padamu. Pakai setiap nafasku untuk memuji-Mu, menyembah-Mu. Ku bersandar, ku bersandar sepenuhnya pada janji-Mu. Di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah. Tuhan kami berserah. Apa yang ku miliki, ku serahkan padamu. Pakai nafas kami, pakai setiap nafasku untuk memuji-Mu, menyembah-Mu. Dan ku bersandar, ku bersandar sepenuhnya
dalam-Mu, aku percaya. Hanya di dalam-Mu, aku berserah. Hanya di dalam-Mu, aku percaya. Hanya di dalam-Mu, yes, dengan iman-Mu, yes, yes. Hanya di dalam-Mu, aku percaya. Hanya di dalam-Mu, hanya dalam-Mu, yes. Hanya di dalam-Mu, aku percaya. Hanya di dalam-Mu, aku berserah. Hanya di dalam-Mu, aku percaya. Hanya di dalam-Mu, aku berserah. Kami berserah Tuhan. Yes, thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah masing-masing yang melihat tayangan ini. Kembali kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa belajar firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan tentunya akan memberikan kekuatan kepada kita supaya kehidupan kita terus bisa mengatasi, bisa menang dalam kehidupan kita hari lepas hari untuk menghadapi persoalan, tantangan, masalah apapun. Itu sebabnya sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami terima kebenaran-Mu ini dengan sukacita Tuhan. Kami perkatakan benih yang akan kami terima tidak akan hilang percuma, itu akan tertanam dalam kehidupan kami Tuhan. Dan itu akan berbuah lebat menjadi kehidupan yang mewarnai kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Itu sebabnya kami terima kebenaran-Mu dengan roh kami, dengan iman kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Judul firman Tuhan saat ini adalah I believe I can. Saya percaya, saya bisa. Hari ini kita akan belajar dari kisah bangsa Israel di bawah pimpinan Hakim Gideon, di bawah pimpinan Gideon. Kita akan belajar bersama-sama, saudara-saudara, di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Saya percaya Tuhan rindu supaya setiap orang percaya bisa mengatakan, aku percaya, aku bisa. Ketika kita ada dalam situasi dan kondisi di mana kita harus menghadapi situasi masalah dalam kehidupan kita, saudara-saudara, maka Tuhan ingin supaya kita bisa mengatakan, I believe I can. Saya percaya saya bisa. Bisa apa? Bisa mengatasi setiap permasalahan yang kita hadapi. Nah, saat ini saya akan mengajak terlebih dahulu, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ini merupakan latar belakang cerita
atau kisah yang akan kita pelajari bersama-sama. Saya akan bacakan buat saudara. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Nah saudara, kita membaca latar belakang, pada intinya, pada prinsipnya adalah, pada waktu itu orang Israel punya masalah. Mereka menghadapi masalah, yaitu orang Midian itu menguasai bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel menjadi sangat melarat. Mereka hidup dalam ketakutan, sembunyi di goa-goa, saudara. Dan ini latar belakang cerita ini, kisah ini. Prinsipnya adalah bahwa orang Israel sedang menghadapi masalah. Ya, masalah ini bisa oleh karena kesalahan kita, ataupun bukan karena kesalahan kita, itu bisa saja terjadi. Dalam kasus ini, ceritanya adalah masalah ini terjadi karena memang kesalahan orang Israel, ya, karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Setiap kesalahan pasti ada konsekuensinya. Tetapi pada prinsipnya, pada intinya saya ingin mengatakan bahwa orang Israel punya masalah. Ada masalah yang harus dihadapi oleh bangsa Israel. Nah, bagaimana supaya orang Israel bisa mengatasi masalah, dan yang kita pelajari hari ini bagus sekali, saudara, penting sekali. Dan saya melihatnya ini sebagai kebenaran yang boleh menjadi contoh buat kita, supaya kita bisa belajar untuk melakukan apa yang Gideon lakukan atau orang Israel lakukan. Ketika mereka menghadapi masalah yang betul-betul membuat mereka ketakutan, ya, mereka menjadi melarat. Ini masalahnya tidak sederhana, ini masalahnya betul-betul berat bagi bangsa Israel. Yang mereka lakukan, Bapak Saudara sekalian, yang menjadi prinsip yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita sedang menghadapi masalah dalam hidup kita, dalam pergumulan yang kita hadapi, apa yang harus kita lakukan? Ini yang pertama, saudara. Prinsip yang pertama adalah, jika kita menghadapi masalah dalam hidup kita, baik karena kesalahan kita atau bukan, yang harus kita lakukan adalah berseru kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong kita untuk kita bisa menyelesaikan masalah kita. Dari mana ayatnya, saudara? Ayat yang ke-6 tadi kita membaca. Jadi diceritakan, saudara, ayat 1 sampai ayat yang ke-5, sampai ayat yang ke-6 bagian A, saudara, itu menceritakan tentang masalahnya, saudara. Lalu di bagian ayat 6, bagian B, langsung ada kalimat yang menjadi kalimat kunci dari penyelesaian masalah orang Israel, yaitu apa? Di situ dikatakan, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Nah, ini menarik, saudara. Kalau saya katakan ini menjadi turning point-nya, menjadi titik baliknya. Ada masalah yang harus dihadapi, tapi
Ada titik balik di mana apa? Di mana orang Israel berseru kepada Tuhan. Nah, Tuhan ingin saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun engkau berada saat ini, ketika engkau menghadapi masalah, inilah langkah awal. Starting point kalau saya mengatakan. Langkah awalnya kita ini harus berseru kepada Tuhan. Kata berseru, saudara, kata berseru ini berasal dari kata Ibrani sa'ak. Sa'ak. Artinya cry out. Jadi berserunya itu tidak hanya berseru, tetapi menangis di hadapan Tuhan. Berseru, menangis di hadapan Tuhan. Call out, memanggil nama Tuhan dengan seruan. Nah, itu arti dari kata sa'ak. Jadi mereka betul-betul serius memanggil nama Tuhan. Karena artinya apa sebetulnya? Kalau berseru itu sebetulnya punya arti. Maknanya apa? Maknanya adalah bahwa orang Israel itu mengakui kuasanya Tuhan. Mengakui adanya pertolongan dari Tuhan. Ini penting sekali. Kalau orang Israel berseru itu artinya orang Israel percaya bahwa Tuhan itu berkuasa untuk menolong. Sama artinya kalau hari ini kita sedang menghadapi pergumulan, menghadapi masalah dalam hidup kita, bahkan hari-hari ini kita sedang menghadapi masalah yang cukup berat, maka ketika kita berseru kepada Tuhan, sesungguhnya kita itu sedang percaya kepada kuasa Tuhan. Nah, ini penting. Ketika kita berseru itu artinya kita percaya, kita mengakui kuasa Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita menaruh harapan kepada Tuhan. Dan menariknya, Alkitab kita itu mencatat bahwa Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang senang diandalkan. Tuhan kita itu Tuhan yang senang sekali kalau diandalkan, begitu saudara. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan itu senang sekali. Terbukti ayatnya mengatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan senang sekali kalau kita mengandalkan Dia. Nah, itulah artinya berseru. Dari ayat yang kita baca, ada hal yang menarik. Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang senang diandalkan, tapi Tuhan kita itu Tuhan yang responsif. Nah, ini menarik. Responsif, Tuhan kita itu Tuhan yang responsif. Ketika kita berseru, maka Tuhan itu meresponi. Ayat yang ke-7, setelah ayat yang ke-6, berserulah orang Israel. Lalu ayat yang ke-7 mengatakan ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi. Perhatikan, jadi tidak tunggu lama lagi. Ya, ketika orang Israel berseru, maka Tuhan langsung merespon. Dengan cara apa? Tuhan pada waktu itu mengutus nabinya. Untuk apa? Untuk menyatakan firman-Nya atau kehendaknya bahwa Tuhan ingin mengatakan kepada orang Israel bahwa aku itulah yang menjamin hidupmu. Dari mana? Dari ayat-ayat yang akan kita baca. Saudara, ini menarik saudara. Ini menarik. Ayatnya mengatakan apa? Ayat yang ke pasal 6 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan mulai. Maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir. Perhatikan. Jadi Tuhan mengingatkan kembali apa yang sudah Dia lakukan untuk bangsa Israel. Akulah yang menuntun engkau keluar dari Mesir. Akulah yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Perhatikan, ini kata-kata kerja yang penting. Aku yang menuntun, aku yang membawa. Lalu ayat yang ke-9, aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir. Aku melepaskan. Lalu ayat selanjutnya mengatakan, aku yang menghalau mereka. Mereka itu bangsa-bangsa itu yang merintangi bangsa Israel. Jadi Tuhan yang menghalau. Bahkan negerinya aku berikan kepadamu. Ini orang-orang Kanaan. Diberikan negerinya untuk orang Israel.
Tuhan ingin mengatakan, perhatikan kata-kata kerjanya ini saudara. Karena Tuhan kita Tuhan yang aktif ya. Tuhan kita ini, saya senang sudah mempelajari kebenaran ini. Karena apa? Karena Tuhan kita itu Tuhan yang aktif. Ya, Tuhan yang hidup. Dia itu tidak diam gitu. Ya, Tuhan menuntun, Tuhan membawa, Tuhan melepaskan. Akulah yang menghalau. Itu apa yang dilakukan Tuhan untuk bangsa Israel. Dan Tuhan itu menyatakan itu, mengingatkan kembali kepada bangsa Israel bahwa Tuhan itu menjamin kehidupan mereka. Nah ini penting saudara-saudara. Kenapa? Karena ketika kita mendapat jaminan ini, kita akan punya iman, bangkit iman kita. Iman kita akan bangkit bahwa kita percaya Tuhan itu bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan yang betul-betul akan menuntun, akan membawa, akan melepaskan. Dan Tuhan sendiri yang akan membuat orang Israel hidup dalam kemenangan. Dan ini adalah jaminan yang Tuhan berikan. Itu disampaikan melalui nabinya, saudara. Jadi ketika kita berseru, apa yang akan kita dapatkan? Sama dengan apa yang orang Israel dapatkan. Ketika kita berseru hari ini, mungkin ada di antara saudara yang sedang menghadapi pergumulan masalah. Anda merasa hari-hari ini ada banyak sekali yang harus dilakukan. Khususnya berkaitan dengan kondisi dan situasi yang terjadi hari-hari ini. Saudara, kita sedang menghadapi pergumulan atau masalah dalam hidup kita. Yang harus kita lakukan pertama adalah berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Anda bangkit imannya. Engkau mendapatkan jaminan. Nah, tapi yang kedua saudara. Yang kedua, prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua. Yang kita pelajari dari ayat-ayat ini. Prinsip yang kedua adalah hiduplah dari apa yang Tuhan katakan. Bukan apa yang dirimu katakan atau bahkan orang lain katakan. Saya ulangi saudara, ini prinsip ini penting. Hiduplah dari apa yang Tuhan katakan, bukan dari apa yang dirimu katakan atau orang lain katakan. Firman Tuhan jelas sekali di sana, saudara. Firman Tuhan melalui malaikat Tuhan datang kepada Gideon dan mengatakan ini. Ini yang Tuhan katakan tentang siapa Gideon. Tuhan mengatakan, Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Sebetulnya saya waktu membaca ini saya juga ketawa, saudara. Kenapa? Bagaimana bisa orang yang hidup dalam persembunyian, ketakutan, lalu disebut pahlawan yang gagah berani. Ini kan bertolak belakang. Tapi itulah yang Tuhan katakan. Itulah yang Tuhan katakan bahwa Gideon, ya Tuhan mengatakan, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Lalu apa jawab Gideon? Persis seperti dugaan kita. Gideon mengatakan, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Nah ini seringkali terjadi kepada kita ini manusia. Ya, seringkali Tuhan mengatakan firman-Nya kepada kita bahwa Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan akan menolong kita. Kita jawabannya apa? Seringkali kita mengatakan, kalau Tuhan menyertai saya, kenapa kok saya mengalami kondisi yang begini? Kalau Tuhan menyertai saya, kok saya harus ada dalam situasi yang seperti ini. Kenapa aku mengalami masalah seperti ini? Nah ini jawaban dari Gideon. Ya, perhatikan, di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Jadi seperti mempertanyakan, Tuhan ini bagaimana? Kok tidak melakukan ya, perbuatan yang ajaib untuk menolong ya, bangsa Israel pada waktu itu? Lalu Tuhan bicara lagi, saudara. Tuhan berfirman lagi. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku
mengutus engkau. Saudara, di ayat ini Tuhan mengatakan pergilah dengan kekuatanmu. Padahal kita tahu Gideon tidak punya kekuatan untuk bisa pergi dan menyelamatkan orang Israel. Karena situasi yang menghimpit dia. Dan dia juga menjawab dengan satu pernyataan yang merasa bahwa gak mungkin Tuhan, saya bisa. Ayat yang ke-15, tetapi jawabnya kepadanya itu malaikat Tuhan maksudnya. Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Seringkali inilah yang kita katakan seperti Gideon, dia mengecilkan dirinya sendiri, dia memperkatakan dirinya sendiri itu gak bisa, kamu gak mampu, kamu gak bakal bisa mengatasi masalah ini, kamu gak akan bisa. Dan itulah yang sering terjadi ketika kita sedang menghadapi masalah dalam kehidupan kita, pergumulan dalam kehidupan kita. Seringkali diri kita sendirilah yang mengatakan bahwa kamu gak mungkin bisa. Mustahil kamu bisa, kamu gak bisa. Kamu gak akan sanggup. Itulah yang diri kita katakan. Atau kita juga mungkin mendengar dari orang lain, kamu gak mungkin bisa. Itu sebabnya poin yang tadi saya katakan, prinsip yang kedua yang penting sekali adalah apa? Prinsip yang kedua tadi saya katakan bahwa hiduplah dari apa yang Tuhan katakan. Karena Tuhan mengatakan engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Engkau punya kekuatan. Saudara, kita harus belajar untuk apa? Untuk mendengar apa yang Tuhan katakan atau firman Tuhan katakan. Kenapa saudara? Karena kalau engkau hidup dari apa yang Tuhan katakan, inilah yang akan terjadi saudara. Akan terjadi apa? Hidup kita itu akan mengalami perubahan. Kita itu akan diubahkan dari ketakutan menjadi keberanian. Dari kekhawatiran menjadi damai sejahtera. Saudara, menarik. Sebelumnya Gideon tidak punya keberanian. Tetapi ketika dia menyadari siapa dirinya, apa yang Tuhan katakan tentang siapa dirinya, itu membuat dia punya keberanian. Apa yang dilakukan Gideon? Gideon sebelumnya dalam ketakutan, ia bersembunyi di gua-gua. Tidak berani menampakkan diri. Tetapi terjadi perubahan. Sekali lagi saya katakan, ketika Gideon hidup dari apa yang Tuhan katakan, dia sadar tentang siapa dirinya. Sehingga apa yang terjadi saudara? Hakim-Hakim pasal 6 ayat 28 sampai 29 diceritakan. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu. Telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya. Dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas dialah yang melakukan hal itu. Gideon yang tadinya bersembunyi, tiba-tiba muncul bangkit. Dia berani merobohkan mezbah Baal. Saudara, ini luar biasa sekali. Dan kalau kita melihat cerita selanjutnya, Gideon itu bisa mengalahkan orang Midian hanya dengan 300 orang tanpa senjata. Oleh karena apa? Oleh karena sekali lagi Gideon belajar untuk apa? Untuk hidup dari apa yang Tuhan katakan. Saudara, hari ini kalau engkau sedang menghadapi pergumulan, sedang menghadapi masalah, mungkin masalahmu berat hari ini. Atau situasi dan kondisi yang hari-hari terjadi juga memberi dampak dalam hidupmu. Engkau sedang menghadapi kesulitan dalam kehidupanmu. Dalam situasi seperti ini, hiduplah dari apa yang Tuhan katakan. Jangan pernah engkau mendengar apa yang dirimu katakan yang seringkali mengecilkan engkau. Atau orang lain katakan bahwa engkau tidak bisa. Hari ini engkau bisa berkata, I believe I can. Aku percaya aku bisa. Kenapa?
Karena kita tahu, saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mengatakan aku menjamin. Tuhan adalah Tuhan yang responsif. Tuhan adalah Tuhan yang akan melakukan perbuatan-perbuatannya yang dahsyat dalam hidup kita. Dan Tuhan ingin menolong kita supaya kita bisa menyelesaikan. Ketakutan kita diubah menjadi keberanian. Yang tadinya kita nggak sanggup, Tuhan buat sanggup. Kenapa? Karena kita tahu siapa kita di dalam Tuhan. Kita sadar siapa kita. Kita adalah umat pemenang. Bahkan kita umat yang lebih dari pemenang. Kalau Gideon dikatakan, engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Membuat Gideon bangkit. Sehingga dia punya keberanian. Saya percaya kita pun hari ini. Apapun yang kita hadapi, kita akan bangkit untuk apa? Untuk mengalahkan, untuk mengatasi permasalahan, untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam kehidupan kita yang kita hadapi. Dua hal prinsip kebenaran ini, saudara-saudara, yang akan membuat kita mengatakan, I believe I can. Aku percaya aku bisa. Hari ini, waktu yang baik untuk kita berseru kepada Tuhan, mengatakan Tuhan, aku mengandalkan Engkau dalam kehidupanku. Aku menaruh harapanku kepadamu. Aku percaya Engkau berkuasa. Dan kita belajar untuk hidup dari apa yang Tuhan katakan. Apa yang firman Tuhan katakan. Saya perkatakan kebenaran ini boleh menjadi kebenaran yang hidup dalam kehidupan kita. Sehingga hari-hari ini ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita, kita akan sanggup. Kita akan tampil menjadi pemenang. Menjadi orang-orang yang bisa mengatasi permasalahan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saudara. Mari kita akan berdoa, saudara. Sebelum sebentar kita akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Dalam perjamuan yang kudus. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk firman-Mu Tuhan. Kami menyadari bahwa ketika kami menghadapi situasi dan kondisi yang berat bagi kami menghadapi masalah dalam hidup kami Tuhan. Baik karena kesalahan kami ataupun tidak. Kami mau belajar Tuhan. Untuk kami berseru kepada Tuhan. Mengharapkan pertolongan yang daripada-Mu ya Tuhan. Dan kami mau belajar untuk hidup dari apa yang Tuhan katakan. Supaya kami betul-betul menjadi orang-orang yang bangkit, yang tampil menjadi pemenang ya Tuhan. Kami perkatakan inilah yang terjadi untuk setiap umat-Mu, untuk setiap orang percaya, setiap kami semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, biarlah ini menjadi bagian dalam setiap kehidupan mereka semua Tuhan. Hidup dalam hidup mereka, mewarnai kehidupan mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami perkatakan itu yang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini saudara, kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Tubuh dan darah Kristus mengingatkan kembali akan korban Kristus. Itu menyelesaikan permasalahan kita. Secara khusus masalah dosa kita. Masalah keselamatan. Diselesaikan oleh Tuhan. Itu karya terbesar yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Yesus sudah melakukannya bagi kita. Saat ini kita mau kembali mengingat apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Saudara-saudara bisa siapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Kita akan bersama-sama menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita, saudara. Kita menghormati tubuh Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan.
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa yang ada di tangan kita adalah lambang dari tubuh Tuhan yang dipecahkan. Firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilurnya penyakit kita disembuhkan. Itu sebabnya ketika kita menikmati persekutuan dengan tubuh Tuhan, makanlah dengan iman. Dengan iman kita bersyukur untuk apa yang Yesus lakukan. Itu sebabnya mari kita akan makan bersama-sama. Kita akan menikmati bersama-sama. Kita akan makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Kita menghargai darah Kristus. Dan demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apa yang ada di tangan kita adalah lambang dari darah Kristus yang menjadi darah perjanjian, meterai dari perjanjian yang baru. Setiap janji-janji Tuhan dimeteraikan oleh darah Kristus. Kita tahu janjinya bahwa Dia akan menyertai kita. Itu akan digenapi karena darahnya sudah menjadi meterai. Kalau darahnya saja dicurahkan bagi kita, saya percaya janjinya untuk menyertai kehidupan kita itu akan digenapi dalam hidup kita. Itu sebabnya mari kita akan menikmati persekutuan dengan darah Kristus ini. Kita akan minum bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Mari kita nyatakan kita berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Kami mau berserah kepadamu ya Tuhan. Oh, yes Lord. Hanya di dalam-Mu aku percaya. Hanya di dalam-Mu aku berserah. Hanya di dalam-Mu aku percaya. Hanya di dalam-Mu aku berserah. Hanya di dalam-Mu aku percaya. Hanya di dalam-Mu aku berserah. Hanya di dalam-Mu aku percaya. Hanya di dalam-Mu aku berserah. Hanya di dalam-Mu aku percaya. Hanya di dalam-Mu aku berserah. Hanya di dalam-Mu aku percaya. Hanya di dalam-Mu aku berserah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menaikkan pujian penyembahan kepadamu. Kami boleh mendengar firman-Mu. Dan kami mau belajar dari firman-Mu Tuhan. Kalau kami sedang menghadapi masalah dalam kehidupan kami mau melakukan prinsip kebenaran yang sudah kami terima hari ini Tuhan. Kami mau berseru kepadamu Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan, kami mau bergantung kepada Tuhan. Kami menyadari Tuhan,
Kami butuh Tuhan dalam setiap apapun yang kami hadapi Tuhan. Dan biarlah kami mau belajar Tuhan untuk kami hidup dari apa yang Tuhan katakan, dari apa yang firman-Mu katakan. Kami pegang perkataan firman-Mu yang mengatakan bahwa kami adalah umat pemenang ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang bahkan lebih dari pemenang. Itu yang kami pegang, kami imani Tuhan. Sehingga kami akan bisa menjadi orang-orang percaya yang menang mengatasi setiap situasi dan kondisi dalam kehidupan kami. Sekalipun itu situasi dan kondisi yang berat, kami akan bisa. I believe I can. Aku percaya aku bisa Tuhan. Karena Engkau yang membuat kami bisa. Terima kasih Tuhan. Dan kami sudah menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah berkat-Mu tercurah atas kami ya Tuhan. Dan pada akhirnya kami berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Yang mendengar, yang melihat tayangan ini Tuhan. Engkau yang menaruh Tuhan benih firman-Mu di dalam hidup mereka semua. Mereka boleh hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang terjadi untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Pada akhirnya Tuhan kami menyerahkan semuanya hanya kepada-Mu Tuhan. Hanya bagi-Mu segala hormat, kemuliaan, pujian dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, terima berkat dari Tuhan. Terima berkat dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Berseru kepada Tuhan, memohon pertolongannya. Dan hiduplah dari apa yang Tuhan katakan tentang kita. Saat kita melakukan kebenaran ini, maka kita akan tampil sebagai pemenang menghadapi tantangan yang ada di hadapan kita. Kiranya firman hari ini menginspirasi kita untuk hidup menjadi anak-anak terang di tengah dunia yang gelap ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, baik kesehatan diri sendiri ataupun kesehatan orang terkasih. So, see you next week. Stay healthy and greater blessing.